Belum, Kak. Oh, ya. Ya, sebentar ya. Adik-adik coba dipikirkan sejenak gitu ya, sambil saya membetulkan mentimeternya untuk bisa kita lihat. Pertanyaannya adalah apa pekerjaan yang rindu kamu kerjakan setelah lulus? Ya, apa pekerjaan yang rindu kamu kerjakan setelah lulus? Jadi pikirkan sebentar dan itu dijawab secara spesifik ya. Apakah sudah keluar? Sudah, Pak. Saya, adik-adik pergi ke menti.com, terus kemudian kodenya 27001387. Oke, silakan untuk menjawabnya di situ. Pendeta, dosen teologi. Ada lagi? Ilmuwan, melanjut militer, ilmuwan, R&D itu apa ya? Oke, data service, data analis, veteriner daerah, itu apa? Veteriner daerah itu apa ya? Kontrol kesehatan hewan, data science, programmer, sekretaris, bisnis konsultan, peternakan. Oh, ada yang peternakan ini. Kalau dari biologi mungkin, Kak. Oh, dari biologi ya. Oke, itu masuk FSM ya? Iya, Kak. Oke, ada lagi? Sudah 8. Kita kalau nggak salah ada berapa? 11 atau berapa? Ada 12. Ada 12, kurangin saya. 9. Masih ada lagi yang mau menuliskan? Yang satu kan hostnya. Sekolah perwira. Veteriner itu apa ya? Veteriner daerah itu apa? Itu tuh bagian ini Kak, kayak yang apa ya, bagian kesehatan di hewan, tapi di kayak yang penyuluhan ke peternakan setempat di daerah gitu-gitu Kak. Terus yang kontrol kesehatan di situ gitu-gitu. Berarti peternakan ya? Iya. Yang itu biologi, data science, punya bisnis sendiri, bisnis konsultan. Emang di FSM ada bisnisnya ya? Oke, pimpinan daerah, ilmuwan. Oke, jadi yang mau lanjut ke militeran 2 ya? Perwira
sama melanjut militer. Oke, ya. Adik-adik kalau kita lihat bagian ini, maka kita menemukan kerjaannya gitu ya. Jadi jenis pekerjaannya. Tapi itu belum panggilannya gitu. Jelas ya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh ya, ilmuwan begitu. Ilmuwan itu mau ngapain gitu. Ngapain mau jadi ilmuwan gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi pendeta ngapain gitu. Mau bekerja di data science gitu ya, ngapain gitu. Ya, ya benar sih mau jadi pendeta itu khotbah ya benar sih gitu ya. Mau jadi data analis ya mensurvei-survei data gitu. Tetapi apa sih yang mau kamu lihat gitu? Berhasil kamu kerjakan itu apa gitu? Pemimpin daerah, bupati, wali kota, gubernur, misalnya begitu ya. Wali kota misalnya atau camat atau lurah gitu ngapain gitu ya. Jadi ini baru blended antara jabatan dan kerjaannya ya. Ini masih blended. Programmer tadi ya, sekretaris itu kan jabatan ya. Kalau pekerjaannya kesekretariatan gitu ya, tapi terus ngapain gitu. Kalau jadi sekretaris, so what gitu ya, apa yang mau dicapai gitu. Terus kalau misalnya punya bisnis sendiri gitu, bisnisnya apa gitu ya. Kemudian kenapa kok mesti berbisnis sendiri? Apakah dengan berbisnis sendiri memikirkan punya waktu kosong yang cukup banyak, bisa mengembangkan diri atau apa gitu. Jadi behind pekerjaan yang kamu mau kerjakan setelah lulus itu ada apanya gitu. Apa yang menyebabkan kamu mengambil itu gitu ya, melanjut ke militer ataupun sekolah perwira itu ya sih mau jadi tentara gitu ya, misalnya tentara Indonesia gitu, mau masuk di TNI gitu. Terus kalau di TNI mau ngapain gitu ya, apa yang diinginkan untuk terjadi di dalam hidup dengan kehadiranmu di lembaga itu ataupun di pekerjaan itu gitu ya. Jadi sepanjang kita nanti memperhatikan sesinya gitu ya, nanti apa yang udah kamu tulis ini kamu pikirin dengan baik ya. Mari kita pindah ke slide. Sudah muncul kah? Sudah. Sudah ya, panggilan vokasi. Siap. Ada yang tahu itu fotonya siapa? Einstein, Kak. Siapa? Einstein. Ya, fotonya Einstein ya. Pribadi yang sangat dikenal di dunia. Ya, kalau kita melihat kiprah hidupnya gitu ya, kita bisa menemukan beberapa hal yang memang menjadi sumbangsih dia itu kepada dunia ilmu pengetahuan ataupun dunia kemajuan daripada budaya dunia gitu ya. Nah, kalau kita lihat beliau itu si Albert Einstein ini dia memang dijuluki kan jenius ya. Bukan cuma satu penemuan gitu, tapi dia punya banyak penemuan, tapi di antara semua penemuan itu yang paling terkenal itu kan teori relativitasnya ya. Nah, kalau
kita lihat di majalah Sindu, ini 10 ilmuwan dunia terpopuler, ya. Paling banyak itu Graham Bell, ya. Kemudian Thomas Alva Edison. Dari 10 ini kalian kenal semua? Newton pasti kenal, ya. Pasteur pasti kenal kalau yang tadi di biologi tadi, ya. Walaupun kaitannya dengan penyakit, tapi kan ada dikit nerempet-rempet gitu ya. Terus kemudian Otto pasti ngerti ya. Oh, saya menuliskan Isaac Newton 2 kali ya. Harusnya itu James Watt harusnya ya. James Watt itu kita tahu bahwa dia yang ke-6 itu harusnya James Watt ya. Dia ilmuwan dari Inggris itu yang menyempurnakan mesin uap ya. Nah, jadi kita lihat banyak tokoh-tokoh dunia ini yang sudah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan bukan saja kita sebut sains gitu ya, tapi itu peradaban gitu. Kenapa begitu? Karena memang mewarnai peradaban manusia gitu ya. Jadi kayak Nicholas Otto itu kita bisa naik motor gitu ya, karena dia menemukan mesinnya itu bagaimana bisa bergerak gitu ya. Nah, jadi kita berhutang kepada mereka-mereka ini. Nah, apakah pekerjaan mereka hanya sebagai scientist gitu? Enggak ya. Ya pekerjaannya memang dia meneliti gitu, tetapi tujuan hidupnya untuk meneliti itu dia punya satu kerinduan yang sangat besar gitu ya, sehingga dia memperjuangkan sedemikian rupa, termasuk juga orang-orang yang di dunia spiritualitas gitu ya, atau keagamaan, kekristenan gitu ya, untuk mempertahankan sesuatu itu dia sampai berdarah-darah gitu ya, ya nggak masalah kalau sampai harus mati untuk itu gitu. Nah, ini kehidupan mereka. Nanti bisa kalau mau tahu ya lihat di YouTube di mana kalian bisa ambil gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat Kejadian 5 ayat 15 itu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu gitu ya. Nah, waktu membicarakan mengusahakan, ya, kata mengusahakan itu punya akar kata abodah, ya abodah. Nah, kata abodah itu di dalam terjemahan yang lain atau di ayat yang lain di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-12, coba kita sebentar ke Keluaran 3 ayat 12. Dia menggunakan akar kata yang sama ya untuk pengertian yang berbeda. Ya, saya akan bacakan ayatnya yang ke-12. Allah berkata, engkau dapat melakukannya karena aku menyertai kamu, ini akan menjadi tanda bagimu bahwa akulah yang mengutusmu. Sesudah engkau membawa mereka keluar dari Mesir, engkau akan datang dan menyembah aku di atas gunung ini. Ya. Itu terjemahan VMD-nya. Nah, terjemahan LAI itu dia mengatakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, kata ibadah oleh VMD itu diterjemahkan menyembah. Ya. Jadi ada dimensi vertikal di dalam kata mengusahakan, di dalam Kejadian 2 ayat 15 yang diperintahkan kepada manusia ya pada saat itu, yaitu manusia Adam dan Hawa ya. Nah, memelihara itu caring ya. Jadi kita melihat dimensi yang pertama itu adalah dimensi vertikal. Kemudian dimensi yang kedua itu adalah dimensi horizontal,
Karena orang disuruh untuk memeliharakan, ya, caring gitu. Nah, caring ini kata dasarnya syamar gitu ya, artinya menjaga, melindungi, mengamankan agar tersedia secara berkelanjutan. Nah, kalau kita memikirkan secara logis gitu ya, mandat budaya, satu untuk beranak cucu, kemudian yang kedua itu adalah untuk mengusahakan tanah, ya, untuk mentaklukkan bumi, maka bagian pertama itu tidak akan bisa terjadi, berkelanjutan beranak cucu itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada yang kedua, mandat yang kedua gitu ya. Jadi secara horizontal itu adalah pekerjaan itu memelihara, menjaga, melindungi, mengamankan itu ya. Itu adalah untuk kebaikan bersama, berarti untuk common good gitu ya. Nah, makna ini mirip dengan melaka dan juga mahaseh, ya, dua kata yang sering muncul di Perjanjian Lama ini bermakna membuat, menghasilkan, membangun atau menciptakan sesuatu gitu. Jadi pada waktu di dalam Allah memberikan perintah kepada manusia itu untuk mengusahakan dan memelihara taman, ya, maka yang akan terjadi adalah proses itu akan berlanjut gitu, ya. Bukan tetap seperti itu gitu. Orang akan terus mengupayakan pengembangan, ya, karena dia membangun dan menciptakan sesuatu gitu. Nah, kalau ditanya bisakah manusia melakukan itu? Bisa. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada manusia kualitas itu segambar dan serupa dengan dia, yaitu punya kemampuan intelektual, ya, kemampuan skill, ya, kemampuan daya cipta. Bedanya kalau Allah menciptakan sesuatu dari ex nihilo, jadi sesuatu yang nggak ada, tetapi manusia menciptakan sesuatu dari bahan baku yang Allah sediakan di penciptaan di dalam dunia ciptaan itu. Karena 6 hari itu dia mencipta, ya. Maka segala sesuatunya akan diambil di situ, dari situ gitu. Nah, ini dimensi horizontalnya. Nah, berarti di dalam dimensi vertikal itu sebagai sebuah ibadah, dan dimensi horizontal itu untuk mendatangkan common good, kesejahteraan, ya, sehingga ada keberlangsungan hidup. Itulah manusia diciptakan Allah dengan berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain, ya, karena ada panggilan yang sedemikian rupa gitu. Jadi kalau kita ditanya apa sih sebetulnya panggilan Allah buat kita, pada mulanya itu kita mendapatkan panggilan budaya tadi, ya, dua hal. Yang satu bolehlah kita sebutkan dengan panggilan vokasi, satunya panggilan berkeluarga gitu ya. Nah, di dalam panggilan vokasi ini adalah sebuah gagasan untuk menunjukkan sebuah jabatan atau penugasan kepada seseorang yang dipilih oleh pemanggilnya, yaitu memberi tugas, ya. Misalnya Yesaya waktu dipanggil oleh Allah, ya, dia mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku, ya. Jadi Yesaya 6 ayat yang ke-8. Nah, jadi sebetulnya panggilan vokasi itu datangnya dari Allah gitu. Allah memanggil. Beberapa bagian dari Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab itu kita bisa melihat, ya. Musa, ya, waktu dia mengembalakan kambing domba di padang gurun Sin itu, kemudian Allah menyatakan diri dan meminta dia untuk pergi membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, ya. Nah, kemudian Nehemia juga begitu, waktu dia masih ada di Puri Susan di Babel, kemudian Hanani datang dan memberitahukan kondisinya, dan Nehemia tergerak untuk kembali ke Yerusalem, sehingga dia minta izin kepada raja untuk pergi ke Yerusalem membangun tembok yang sebetulnya di dalam membangun tembok itu yang dia akan capai adalah
kesejahteraan umat Israel menjadi umat yang kembali beribadah kepada Allah, sehingga mereka bisa disebut sebagai umat Allah, ya. Sehingga dia perlu untuk membangun temboknya tertutup, kemudian membangun spiritualitas bangsa Israel, gitu. Ya, ini dua tokoh yang kita bisa jadikan contoh. Tapi sebetulnya banyak sekali, gitu ya, di dalam Alkitab contoh daripada orang-orang pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Allah untuk dengan satu tugas tertentu yang perlu dipertanggungjawabkan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka perlulah seorang dipanggil untuk bertobat, ya. Kita biasa sebut sebagai panggilan pertobatan. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, ya, ini pernyataan daripada Paulus kepada jemaat di Galatia bahwa sebenarnya dia sudah ditentukan sejak di dalam kandungan ibunya untuk bisa menjadi rasul, ya, bagi Kristus, gitu. Dia adalah rasul yang terakhir yang ditambahkan di dalam 12 rasul tersebut. Kenapa dia dikatakan rasul? Karena dia berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitan Kristus, gitu ya. Nah, jadi panggilan kerasulannya itu jelas, gitu. Dia dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, ya. Kalau Petrus dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Nah, panggilan pertobatan ini menjadi landasan untuk kita bisa memenuhi panggilan vokasi tadi. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya manusia berdosa, ya. Nah, kalau dia tidak mengalami panggilan pertobatan, maka nantinya vokasi yang dia kerjakan itu diwarnai, gitu ya, atau diselimuti dengan dosa atau bercampur dengan dosa, ya. Itu sebabnya orang perlu bertobat. Nah, kenapa panggilan vokasi ini penting? Ya, karena panggilan itu menempatkan kisah hidup kita di dalam kisah yang lebih luas, yaitu kisah agung Allah. Ya, kalau kita lihat, Allah bekerja sejak kejadian, sejak dia menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, sampai kepada nanti dia menciptakan atau mendatangkan langit dan bumi yang baru. Itu karya Allah. Ya. Nah, kita ada di dalamnya, yaitu sebagai umat perjanjian baru yang bersama-sama dengan semua orang percaya itu diberi tugas untuk mendatangkan shalom bagi masyarakat sekeliling kita. Ya. Itu sebabnya di dalam kita menghadirkan shalom yang dirindukan oleh Allah, itu Allah bekerja melalui kita. Kalau di dalam perjanjian lama kita melihat contoh yang sangat konkret, misalnya ya, Yakub, kita melihat Yakub. Yakub itu bekerja di rumah Laban, dia memang kita lihat pekerjaan yang dia lakukan itu selama 7 tahun pertama itu hanya untuk mendapatkan Rachel, ya, Rahel, ya. Tapi dia dapatnya Lea, kemudian dia kerja lagi, gitu, ya. 7 tahun lagi, gitu, untuk mendapatkan Rahel. Begitu genap 7 tahun sudah selesai dapat Rahel, pergilah dia meninggalkan Laban, ya. Dia balik ke tanah kelahiran, tanah yang disediakan, ya. Dia balik kepada Kanaan, ya. Nah, kalau kita lihat kisah hidup Yakub, kita menemukan pekerjaan yang dia lakukan itu sebagai gembala itu, ya, itu sepertinya nampaknya itu sebagai penyambung hidup, penopang hidupnya, gitu, ya, penopang hidupnya.
Tapi kalau kita melihat Alkitab, Yakub itu punya panggilan yang khusus gitu. Ya, dia menjadi Israel untuk melahirkan 12 keturunan dan mendidik mereka menjadi satu bangsa yang besar gitu. Ya. Nah, maka dari itu sebelum dia balik ke Kanaan, kita lihat pergulatan dia dengan malaikat Tuhan di sana, yang kemudian memberikan nama kepada Yakub itu Israel. Ya. Nah, panggilannya itu terlihat di dalam pernyataan malaikat kepada Ribka, ya, dari dalam rahim kamu itu akan keluar bangsa yang besar, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, panggilan merupakan ketundukan dari perjalanan vokasi kita kepada pemilik utama dari kisah besar dunia ciptaan ini. Jadi kalau kita bisa ketemu panggilan kita, maka kita bisa menundukkan diri melalui vokasi yang kita sedang kerjakan. Ya. Nah, vokasi itu memang disediakan oleh Allah karena Dia sang pemiliknya, ya, di dalam peradaban dunia ini yang Dia ciptakan. Jadi Dia pengendali sejarah umat manusia di dunia ini. Ya, itu sebabnya kita perlu menundukkan diri. Nah, kalau kita tidak ketemu dengan panggilan kita, maka kita nggak bisa mengukir sejarah di dalam dunia ini bersama dengan Allah. Ya, karena yang kita kerjakan bukan yang Dia kehendaki gitu. Tapi kalau kita ketemukan, maka kita terbilang di dalamnya gitu ya. Bersama dengan Allah sedang mengukir sejarah. Seperti Musa mengukir sejarah perjanjian lama bersama dengan Allah gitu ya. Contoh yang sangat konkret seperti itu. Nah, panggilan itu menolong kita untuk melihat pekerjaan dari perspektif yang lebih luas. Artinya apa? Yaitu relasi manusia baik secara domestik, ya domestik itu di dalam keluarganya sendiri, lingkungannya sendiri, maupun secara sosial, ya lebih luas. Ya, misalnya kalau kita lihat secara jelas gitu ya, apa yang dilakukan oleh 10 ilmuwan tadi itu mempunyai dampak secara sosial yang sangat luar biasa. Jadi sebetulnya itu tidak tergantung apakah kita menerima bayaran atau tidak. Kalau kita menerima bayaran besar atau kecil, itu tidak ada pengaruhnya gitu. Ya. Nah, kalau kita bisa melihatnya demikian atau kita bisa merasakan seperti itu, ya, bahwa apa yang sedang kita kerjakan itu merupakan bagian daripada kesejahteraan umat manusia yang lebih besar. Kalau itu tidak aku kerjakan, itu akan mempengaruhi dunia, atau kalau aku kerjakan itu akan mempengaruhi dunia dan aku menikmati itu, maka bagian itulah yang akan menjadi bagian yang terindah bagi hidup kita. Ya, kita akan terpuaskan di situ, kita akan senang karena kita melakukan apa yang sesungguhnya Allah inginkan. Ya, maka dari itu hal ini perlu dicari dan perlu digumuli secara baik. Mungkin melalui pekerjaan yang tadi adik-adik sebutkan, kita bisa menemukan sweet spot-nya itu gitu. Tapi mungkin tidak, ya kalau itu bukan panggilan kita gitu. Jadi panggilan kita itu terbungkus di dalam pekerjaan yang akan kita kerjakan tadi gitu. Ya. Nah, jadi untuk menemukan panggilan di dalam dunia kerja itu akan menolong kita sebagai pekerja yang berelasi dengan Sang Pencipta. Ya, nah Sang Pencipta inilah pemilik kisah yang memberikan mandat yang membuat kita menemukan arti dan tujuan dari hidup dan pekerjaan kita. Jadi kalau sweet spot-nya tadi nggak ketemu gitu ya, kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa mengatakan bahwa kita bisa sampai pada tujuan hidup kita gitu, dan tujuan daripada pekerjaan kita gitu. Nah, jadi bisa dikatakan sebetulnya panggilan
dan pelayanan itu maksudnya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan saya gitu ya. Common good itu adalah satu poin tapi dua sisi gitu ya, satu koin mata uang dengan dua sisinya gitu. Ya, itu berjalan bersama-sama. Pada waktu kita menemukan panggilan kita dan kita mengerjakannya, maka pada waktu yang bersamaan itu pula common good untuk orang banyak, pelayanan untuk orang banyak itu terjadi. Begitu. Nah, pada saat itulah kita akan mengalami arti hidup yang sesungguhnya. Nah, pada kenyataannya gitu ya, pada kenyataannya kita lihat di dalam dunia itu kita hidup di dalam dunia yang compang-camping ya, yang masing-masing pekerja mayoritas kalau kita bisa bilang gitu ya, persentase yang lebih besar itu orang memikirkan kepentingannya sendiri. Ya kalau ditanya gimana ya, kalau nggak kerja nggak dapat uang, kalau nggak dapat uang nggak bisa makan gitu ya. Atau kalau enggak orang tuanya bilang, kamu ini udah disekolahin banyak duit, sekarang kerjanya seperti itu gitu ya, nggak mendatangkan uang dan seterusnya gitu. Ada banyak komplain yang bisa kita dengarkan dari orang-orang yang memiliki konsep bekerja yang tidak tepat gitu ya. Nah, kalau dari Amsal 11 ayat yang ke-10 itu kita menemukan dikatakan bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Ya. Nah, sebetulnya terjemahannya dari VMD itu jauh lebih baik. Ya. Dikatakan bila orang baik berhasil, seluruh kota berbahagia, dan mereka semua akan bersorak-sorai bila orang jahat binasa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pengen hidup bersama dengan orang jahat gitu ya, nggak mau gitu. Kalau bisa orang jahat itu disingkirkan. Tapi semua orang pengennya bahagia hidupnya, ya. Makanya slogan daripada Gubernur Anies waktu itu kan kotanya gitu, terus kemudian penduduknya bahagia gitu ya. Mungkin dia ngambil sini kali ya, mirip sekali gitu. Nah, jadi kalau kita bisa menemukan panggilan kita secara efektif, maka kita bisa sampai kepada keberhasilan tadi gitu. Ya. Jadi kalau orang benar itu berhasil dalam artian sampai kepada titik pukul vokasinya, sampai kepada sweet spot-nya, sampai kepada kehendak Tuhan tadi yang mau dikerjakan, maka itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada kotanya. Ya, kota di mana dia tinggal atau negara di mana dia tinggal. Ya, sama persis seperti 10 penemu tadi, ya. Sampai apa yang dihasilkan itu, result-nya, hasilnya itu bisa membuat orang lain bersorak-sorai. Ya. Nah, waktu terjadi badai Seroja di NTT, itu saya punya adik PA di Sumbar, ya. Jadi kami PA setiap minggu 1 kali. Dan waktu terjadi badai Seroja itu 3 minggu berturut-turut dia tidak bisa ikut ya. Jadi kemarin baru dia ikut, dia cerita bagaimana internet di sana dan sebagainya. Dia bilang dari tiang-tiang internet tiang-tiang listrik dan tiang-tiang internet yang jatuh itu belum sempurna diberesinnya sehingga internet bisa kapan saja mati gitu ya. Listrik juga begitu, kapan saja mati. Gitu. Nah, kalau seseorang punya panggilan efektif, ya, kemudian dia berkarya di dalam kehidupan masyarakat, ya, mengerjakan panggilan budayanya, menciptakan budaya-budaya, itu hanya bisa mendatangkan kebaikan tadi ya, beria-ria kota itu jika orang itu benar gitu. Ya, jika orang itu hidup di dalam kebenaran. Maka dari itu panggilan budaya itu nggak bisa lepas daripada panggilan pemuridan. Artinya apa? Artinya kita tetap menjadi murid Kristus begitu.
kita tetap menjadi orang yang bertumbuh. Ya. Jadi tidak bisa panggilan efektif itu dikerjakan, panggilan vokasi yang efektif itu dikerjakan oleh orang yang tidak mengenal Allah dengan baik gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya ada dosa yang menyelinap di dalamnya gitu. Ya. Ada anugerah umum, tetapi dia tidak punya anugerah khusus yang membawa dia kepada pengertian bahwa dia harus melakukan segala sesuatu dengan benar. Gitu, ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat, sebetulnya pekerjaan kita itu dipengaruhi oleh karya kreatif Allah. Ini ada di dalam buku Kingdom Calling. Ya. Nah, Ami mengatakan karya kreatif Allah itu bisa dikategorikan ke dalam beberapa karya, yaitu karya penebusan. Karya penebusan itu adalah karya penyelamatan dan karya memperdamaikan, ya, memperdamaikan manusia dengan Allah yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi sebetulnya karya penebusan, yaitu tindakan penyelamatan di masa kini di dalam kehidupan kita, itu juga ada gitu. Misalnya orang yang menjadi atau bekerja di pemadam kebakaran, ya, yang bisa menyelamatkan orang-orang yang apa namanya, yang ada di dalam gedung-gedung yang sedang terbakar, misalnya kayak gitu ya, mematikan api yang begitu besar, ya, kebakaran hutan dan sebagainya. Ini termasuk dia sedang meneruskan karya tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah begitu. Nah, sebelum Kristus karya penyelamatan itu ada nggak? Ada. Ya, ada pada waktu Musa diminta untuk pergi ke Mesir menyelamatkan orang Israel dari penindasan bangsa Mesir, gitu ya. Itu karya penyelamatan. Ya. Nah, karya pendamaian misalnya, ya. Karya pendamaian itu bisa dikerjakan misalnya sekarang oleh advokat misalnya gitu ya, mendamaikan. Ya, misalnya begitu. Oleh konselor misalnya begitu, ya, mendamaikan pertengkaran di antara keluarga. Jadi karya kreatif Allah itu masih terus dikerjakan saat ini gitu oleh manusia sebagai perpanjangan tangan Allah, karena memang untuk itulah Allah menciptakan manusia, ya. Nah, kemudian karya kreatif Allah membentuk dunia fisik dan manusia itu secara kreatif gitu, ya. Yang belum ada menjadi ada. Nah, kalau kita lihat perkembangan zaman juga demikian kan, ya. Dulunya belum ada komputer, sekarang ada komputer gitu ya. Dulunya belum ada artificial intelligence, sekarang ada gitu. Orang bisa berkreasi dari bahan-bahan yang sudah ada, mengembangkan, yaitu karya kreatif ya. Karya seni misalnya begitu ya. Kalau kita lihat di YouTube itu banyak banget karya seni yang indah-indah gitu ya. Saya suka sekali untuk melihat hal itu. Orang bisa bikin patung, orang bisa bikin lukisan dengan berbagai cara begitu ya. Menarik sekali gitu. Ya, di waktu-waktu senggang itu saya senang untuk melihat karya-karya kreatif daripada umat manusia yang begitu banyak gitu. Dan itu memberikan inspirasi, memberikan insight yang luar biasa begitu ya. Kemudian karya Allah memeliharakan dunia ini untuk kelangsungan hidup manusia dan ciptaan itu juga masih ada diteruskan oleh manusia gitu ya. Misalnya misalnya orang yang mengambil jurusan atau spesialis kedokteran anak misalnya begitu ya. Ya, dokter-dokter dengan spesialisasi tertentu, yaitu kaitannya memelihara kelangsungan hidup. Dokter itu memelihara kelangsungan hidup manusia gitu. Ya, tadi kalau yang mau jadi dokter hewan, veteranisasi apa tadi ya, penyuluhan kepada petani misalnya ya, itu karya pemeliharaan yang bisa diteruskan gitu. Lalu karya keadilan, pemeliharaan keadilan Allah itu biasa bisa dikerjakan oleh para hakim, ya, mereka yang bekerja di yudikatif.
Kemudian belas kasihan, Allah menertibkan ketertiban Allah dalam menghibur, menyembuhkan, menuntun, mengembalakan gitu ya. Itu bisa konselor, bisa pendeta dan yang lain-lain ya, guru BK misalnya ya. Dan masih banyak lagi gitu. Pewahyuan karya Allah untuk menerangi dengan kebenaran ya. Nah, ini orang-orang yang ada di dalam pendidikan ya. Dan misalnya penulis kayak begitu ya. Kalau sekarang mungkin orang yang bekerja di YouTuber tapi yang membangun gitu ya, yang membicarakan hal-hal yang benar begitu ya, bukan yang hoax gitu. Nah, Allah meneruskan karya kreatif, pemeliharaan dan penebusan melalui kerja keras manusia. Hal ini memberi kita martabat dan tujuan yang hebat, menggenapkan maksud Allah melalui karya manusia. Jadi, waktu Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk mengelola ciptaannya, gitu ya, maka Allah itu sudah memberikan kemampuan-kemampuan ini kepada manusia. Gitu. Nah, silakan nanti untuk mencek gitu ya dari apa yang tadi kalian tuliskan itu masuk di dalam karya kreatif apa gitu ya, kreatif Allah yang apa begitu ya, sehingga kita tahu gitu. Saintis mungkin di pewahyuan ya, pengolahan data mungkin di apa ya, di pemeliharaan kah atau juga di pewahyuan ya, jadi bisa dilihat hal itu dengan baik. Oke. Nah, daya vokasi, jadi maksudnya di dalam panggilan vokasi itu ada daya vokasi, kekuatan vokasi ya. Nah, vokasi itu merupakan keyakinan seseorang untuk meneruskan karya kreatif Allah sesuai dengan panggilannya melalui profesi yang dimiliki untuk memuliakannya dalam suasana sweet place tadi, karena ada sweet spot ya. Jadi yang dituliskan oleh adik-adik tadi itu masih berupa profesinya gitu. Jadi belum panggilannya. Nah, temukanlah panggilan vokasi itu ya. Nah, yang dimaksudkan dengan daya vokasi itu adalah pilihan-pilihan suatu pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan pendidikan dan keterampilan kita ya. Jadi kuliah yang sudah kita lalui, kita bisa memiliki jejaring pendukung, menggunakan kesempatan-kesempatan, pengetahuan-pengetahuan yang secara signifikan itu mempengaruhi kualitas hidup bangsa. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat begini, jadi sebetulnya karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ya, keterampilan yang Tuhan atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, pendidikan, background, segala sesuatu yang ada yang sudah kita lakukan sejauh ini itu adalah dimaksudkan untuk kita menemukan daya vokasi kita. Ya. Nah, contoh dengan bekerja di institusi pemerintah, kooperasi, ya, dan lain-lain, kita meyakini bahwa Allah telah melimpahkan semuanya ini dengan satu alasan agar kita bisa menggunakannya untuk kebaikan bersama, bukan sekedar untuk keuntungan pribadi. Ya, jadi daya vokasi itu perlu. Nah, saya memberikan contoh misalnya begini. Tadi misalnya penyuluh di peternakan gitu ya, di peternak gitu. Biasanya itu kan masuk ke PNS ya, PNS gitu. Nah, jabatannya PNS tapi dengan tugas tertentu gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita memberikan penyuluhan kepada petani, gitu ya, kepada peternak, itu apa yang sebenarnya kita ingin hasilkan di situ, gitu. Ya. Nah, kalau apa yang ingin kita hasilkan dari situ, hasil yang akan dicapai dengan apa yang kita kerjakan, gitu ya, itu mendatangkan shalom. Ya, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang gitu ya, itu perlu dipikirkan secara baik gitu. Ya. Secara baik dalam artian inikah benar sweet spot yang benar saya
senangi, ya, saya rindukan, saya inginkan. Ada orang-orang yang masuk di dalam dunia kerja itu karena terpaksa gitu ya, adanya cuma itu gitu. Walaupun mungkin dia menjadi kaya, tetapi kekayaan itu nggak bisa menggantikan kerinduannya yang paling dalam untuk mendapatkan hasil dari apa yang dia inginkan gitu. Ya, jadi uang itu bukan segala-galanya. Ya, maka dari itu kita perlu menemukan sebetulnya kalau mau di institusi pemerintahan tadi untuk menjadi penyuluh tadi apa? Misalnya contoh ya, contoh misalnya rindu melihat petani yang bahagia dengan ternaknya yang sehat dan ternaknya yang berkembang, misalnya begitu, ya. Nah, pada waktu kita melihat petani wajahnya senang punya sapi yang beranak, gitu ya, itu kita puas akhirnya. Oh ya, berarti penyuluhanku itu berhasil ya, gitu. Nah, walaupun kita gajinya sedikit, ya, itu kita senang, gitu. Maka dari itu kita bisa menemukan banyak cerita guru honorer, ya, dari muda sampai tua honorer, gitu ya, tetap dia kerjain. Kenapa ya? Karena itu sweet spot. Dia punya pekerjaan yang lain, tapi dia mau tetap jadi guru honorer, gitu. Ya honorer itu tidak ada pensiunnya, tidak ada apa-apanya, gitu. Mau aja, sedikit aja, dapatnya uang dia mau, gitu. Ya, nah itu yang disebut daya vokasi. Jadi vokasi yang mempunyai kekuatan untuk memberikan hasil, gitu ya. Itu namanya daya vokasi yang menolong kita untuk bisa terus-menerus termotivasi untuk mengerjakannya. Nah, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk menemukan daya vokasi adalah yang pertama itu visi. Ya, sesuatu yang kita rindukan terjadi, itu apa? Tadi, ya. Rindu lihat petani yang ternaknya sehat, nggak mati, sebentar mati, nggak terserang penyakit, dalam waktu sekian bulan, dia udah punya ternaknya udah punya anak, misalnya kayak begitu, ya, misalnya begitu. Nah, itu yang dia rindukan terjadi dengan petani tersebut. Ya. Nah, itulah yang disebut panggilan, visi yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita, itulah yang menjadi prioritas Allah bagi kita. Ya, itu yang Allah rindukan, itu kehendak Allah. Terus yang kemudian yang kedua, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu di dalamnya termasuk karunia, minat, bakat, kesenangan, ya, disitulah semua itu. Nggak mungkin Tuhan memanggil itu membuat kita nggak minat sama sekali, gitu, ya. Lalu kebutuhan dunia yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Nah, kalau ini adalah kebutuhan dunia. Jadi kalau kita lihat Nehemia tadi, Yerusalem membutuhkan tembok dan Israel membutuhkan kehidupan spiritualitas yang berkenan kepada Allah, gitu. Lalu Allah menunjukkan hal itu lewat Hanani. Nah, jadilah Nehemia berangkat ke Yerusalem untuk melakukan hal itu, gitu. Ya, jadi ada kebutuhan dunia. Nah, adik-adik, kebutuhan dunia ini hanya bisa kita temukan kalau kita berbaur dengan masyarakat, kalau kita ada di tengah-tengah dunia, ya. Kita ngerti sebetulnya apa yang terjadi. Nah, salah satu adik-adik saya lagi KKN, gitu ya. Terus dia dapat area KKN itu di daerah dekat-dekat laut sana, gitu. Ya, daerah Barutikung, sana-sana, gitu ya. Terus dia bilang begini, aduh Kak, aku nggak pernah lihat dunia yang seperti ini, dia bilang gitu. Aku baru tahu di Semarang itu ada ya tempat yang semacam ini, dia bilang gitu. Duniaku kebalik semua, dia bilang begitu, melihat kehidupan mereka yang seperti itu, gitu ya. Nah itu Allah memperlihatkan. Nah, kita tergerak tidak oleh kondisi itu, gitu ya. Kepada kebutuhan dunia yang kita tergerak, kita bergumul untuk itu, hati kita gelisah untuk itu, ya, menggetarkan hati kita, bisa jadi itu panggilan. Bisa jadi kalau itu klop dengan visi kita, ya. Terus kemudian kita melihat bahwa sejarah hidup yang Tuhan izinkan kita lalui
yang di dalamnya itu merupakan pengalaman ya yang sebetulnya membentuk hidup kita, itu juga bisa menjadi penanda gitu ya, itu menjadi bagian. Walaupun kita perlu sangat hati-hati ya, tidak semua orang yang masuk ke psikologi itu karena dia punya satu pandangan yang sangat jelas gitu, tapi karena mungkin persoalan pribadinya, lalu dia berpikir bahwa di psikologi lah dia bisa selesaikan itu semua gitu ya. Nah itu tidak bisa gitu ya. Nah walaupun tidak 100% tidak bisa ya saya katakan, tetapi ada kadangkala memang Tuhan mengizinkan kita mengalami hidup seperti itu karena ada satu maksud Tuhan untuk hal tersebut ya. Nah ini bisa menolong kita untuk menemukan daya vokasi kita, kekuatan vokasi kita itu di mana ya, kekuatan yang paling besar yang akan memberikan dampak, kekuatan yang paling efektif kalau kita kerjakan itu memberikan hasil yang maksimal ya, itu yang disebut dengan daya vokasi atau titik pukul vokasi ya, atau dengan istilah lain sweet spot, sweet place ya, tempat yang indah ya, titik yang manis gitu ya. Nah, jadi itu nah ini ya, jadi ada prioritas Allah, ada kebutuhan dunia, ada karunia dan minat yang diberikan oleh Allah. Nah, disitulah sweet spot tadi ya. Nah, kalau kita ketemu itu, maka kita akan mempunyai daya vokasi yang kuat gitu ya, yang kalau itu kita kerjakan maka itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Itu maksudnya daya vokasi ya, efektif sekali ya. Misalkan seseorang punya karunia mengajar ya, lalu kebutuhan dunia di dunia pendidikan itu sangat membutuhkan gitu. Nah, Allah memperlihatkan melalui bagian-bagian firman Tuhan bahwa pendidikan itu penting ya, misalnya begitu. Nah, itu bisa menjadi titik pukul vokasi, titik di mana kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan tersebut ya, tetapi itu sangat efektif gitu karena dia punya karunia untuk mengajar ya. Oke, hal praktis yang bisa dilakukan untuk menemukan panggilan ya, menemukan kebutuhan dunia melalui berita, baca koran dan lain-lain ya. Jadi tetap harus melihat dunia ya, mendengar pergumulan yang ada di dalam dunia itu melalui membaca dan mendengar berita ya. Terus tadi tetap harus memiliki relasi yang intim dengan Allah ya kan, supaya apa, supaya kita bisa tahu prioritas Allah itu apa gitu, kita bisa menemukan dan mengerti maksud Allah itu apa gitu bagi kita ya, lalu menemukan talenta kita, karunia kita dan bakat kita, kesenangan kita di mana gitu ya. Misalnya contoh seorang yang kuliah di elektro tapi dia senangnya main musik begitu, terus ini apa nyambungnya gitu ya. Nah itu harus dilihat, dia sangat bertalenta di dalam bidang musik dan dia mau terjun ke dunia entertain gitu, tapi kenapa dia masuk ke elektro atau ke mesin gitu ya. Nah itu coba dilihat dengan baik gitu, mungkin ada hal-hal yang memang Tuhan sedang siapkan untuk dia gitu, dengan keahlian-keahlian yang dia miliki itu gitu. Ya itu tidak bertentangan. Biasanya kita perlu menemukan, menjembatani beberapa hal yang sepertinya bertentangan tapi sebetulnya itu mendukung begitu ya. Nah, jangan lupa kalau itu terkait dengan bakat ya, kalau itu terkait dengan bakat maka itu sangat berkaitan dengan genetik ya. Bakatnya nyanyi gitu ya, dia punya genetik suara yang baik gitu, dia punya pita suara yang baik, di situ ada gennya sehingga itu membuat dia menyanyi dengan baik ya. Orang-orang di timur, di daerah timur itu punya pita suara yang kuat, yang baik gitu ya, sehingga kalau nyanyi itu suaranya bulet-bulet begitu ya. Nah jadi itu bakat yang dikaitkan dengan genetik. Maka tidak heran kadang
ada guru gitu ya, punya anak, nanti anaknya juga jadi guru, sekeluarga tuh jadi guru semua gitu ya, dan mereka menikmati jadi guru misalnya begitu ya. Nah, jadi ada bakat-bakat tertentu yang diturunkan melalui genetika. Oke, semangat menemukan panggilanmu, dan silahkan kalau ada tanya jawab. Mungkin melalui tanya jawab itu kita akan lebih jelas. Baik, terima kasih Kak Yudit. Teman-teman, selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau juga bisa mengetik di kolom chat ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang raise hand deh. Mei. Oh ya, untuk kami, ya dipersilakan on mic kami. Iya Kak, makasih Kak Yudit buat materinya. Ya sebenarnya aku ngikutin dari 2 minggu kemarin tuh sangat menarik gitu kan Kak, karena memang berbulan-bulan ini aku sedang mempergumuli gitu panggilan hidupku tuh apa, terlebih panggilan vokasi kayak gitu, karena kenapa belum dapet sampai sekarang itu belum terlalu peka gitu Kak, akan kebutuhan dunia. Gitu. Jadi aku pun sering sharing ke kakak KTB, ke teman-temanku, aku nggak peka-peka ya gitu akan kebutuhan dunia. Kalau misalnya dibilang aku prihatin sama orang yang kayak di lampu merah, aku prihatin sama orang yang pekerjaannya yang kurang gitu, pokoknya sama petani yang kayak gitu, aku yang kayak gitu prihatin, tapi suka kayaknya bukan ini deh gitu loh kebutuhan dunia yang Tuhan mau buat aku lakukan gitu. Jadi sampai sekarang tuh masih apa ya Kak, masih belum peka gitu akan kebutuhan dunia itu. Terus mau nanya perihal ini Kak, jadi yang Tuhan ingin kita kerjakan itu pasti kita akan merasa senang ya, berarti ya Kak, merasa kerjaan itu gitu ya. Ya, kita akan senang melakukannya. Karena tidak mungkin toh kita melakukan seumur hidup, tapi kita tidak senang gitu ya. Kalau kita lihat Musa, awalnya dia kan menolak ya, tapi kita lihat Musa itu dia senang, dia bertanggung jawab. Itu pada waktu umat Israel itu berdosa gitu ya kan? Nah, waktu umat Israel berdosa itu kan dia bargaining banget sama Allah gitu. Loh, Tuhan kamu kok gini gitu. Nah, nanti kalau kamu musnahkan bangsa Israel tuh orang dunia, orang sekitar Israel tuh akan ngomong apa begitu. Loh, Tuhan katamu begini gitu ya. Jadi dia berdialog terus sama Tuhan itu untuk melindungi umat Israel, walaupun kalau umat Israel itu berdosa dia marah banget gitu. Ya. Tapi dia hatinya itu kepada umat Israel bisa kita lihat gitu. Bahkan dia ada ya yang menarik ya, dia bilang gini, bolehlah namaku aja yang dihapus dari buku kehidupan gitu. Ya, asal kau jangan musnahkan bangsa ini gitu ya. Itu kan terharu banget ya membaca bagian itu gitu. Padahal yang salah itu umat Israel begitu. Dia bilang, aku aja deh yang dihukum, nggak apa-apa, tapi umat Israel jangan. Ya, nah itu sesuatu banget gitu buat Musa untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kita lihat kejadian sebelum itu, dia membela umat Israel yang ditindas oleh karyawannya itu ya, gitu. Budak-budak Mesir dan budak-budak Israel itu bertengkar, lalu dia membela kan budak Israel gitu, walaupun memang benar tidak diberitahukan kenapa begitu ya. Jadi dia suka melakukan itu dan dia berjuang memperjuangkan itu. Oke, cukup nih. Oke Kak. Terus Kak, banyak baca ya. Kamu kuliahnya apa? Biologi? Statistika. Statistik? Ya, mungkin baca-baca jurnal deh. Iya, masalahnya memang dari diri saya juga kurang suka baca gitu Kak. Karena pengetahuan itu kan datangnya dari membaca ya, Dit ya.
Jadi kamu lihat jurnal-jurnal penelitian, statistik dan sebagainya itu apa? Gitu. Apa sih misalnya apa fungsi statistik? Nah, kamu menyenangi apa enggak bidang itu begitu. Lalu kalau itu di pemerintahan apa fungsinya? Gitu. Kalau tidak di pemerintahan, lalu bagian apa yang diperlukan? Gitu. Ya, jadi dilihatlah, dipilah-pilah. Tetapi apa namanya? Melihat, membaca itu penting banget ya, untuk bisa menemukan, karena melihat jurnalnya orang, penelitian orang itu menggerakkan kita untuk bisa berpikir gitu intinya, terjadi interaksi begitu. Kalau kita lihat Nehemia itu panggilannya muncul pada saat dia mendengar Hanani begitu. Ya. Oke? Cukup? Mei? Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya. Firdaus, silakan. Oke, makasih Kak. Jadi aku juga Kak hampir sama sih Kak tentang panggilan vokasi itu juga aku masih bingung kan. Karena tadi Kak, kayak tadi kalau Kakak lihat ada yang bilang untuk melanjut militer itu aku Kak gitu. Kan agak jauh ya Kak dari kimia. Aku kan jurusan kimia gitu Kak. Jurusan kimia terus mau melanjut militer Kak. Gitu. Nah, cuman aku bingungnya di situ Kak. Aku nggak mau berhenti di kimia ini gitu kan. Tapi aku ya pengen nanti habis dari sini melanjut militer gitu. Tapi yang aku lihat kalau dari yang Kakak bilang tadi, kemungkinan panggilan vokasi kita itu hal yang kita senangi gitu kan Kak. Dan aku senang gitu Kak ketika orang meminta aku untuk bernyanyi atau orang meminta aku untuk mengiringi musik gitu Kak, untuk paduan suara gitu Kak. Aku kayak senang gitu Kak. Terutama sekarang kondisi online gitu kan Kak. Virtual choir gitu, aku senang gitu kalau membuat virtual choir untuk orang-orang. Tapi dalam suatu hal ketika aku ingin menggumulkan bahwa panggilanku mau jadi seorang penyanyi atau seorang pemain musik, aku kayak nggak suka aja gitu. Kayak pengen harus jadi militer gitu. Itu sih masih aku gumulkan sih Kak. Ya. Bisa begini deh. Panggilan vokasi kita gitu ya, panggilan vokasi kita itu bisa sebuah bidang yang tidak menghasilkan uang sama sekali, bisa ya, bisa. Misalnya saya gitu kakak itu waktu itu panggilannya itu menyatakan kebenaran ya. Jadi kalau lihat orang ngerti kebenaran itu senang banget gitu ya, senangnya luar biasa, melampaui apapun lah gitu ya. Kalau orang bilang, "Hah, betul Kak, begitu. Harusnya memang gitu." Itu hati saya tuh bisa melonjak-lonjak gitu. Ya, kalau dia mengatakan itu sesuai dengan Alkitab loh. Waduh, itu sudahlah, sama uang 1 juta nggak banding gitu ya. Intinya gitu. Nah, eh, tapi itu kan tidak mendatangkan uang dong. Ngajarin orang KTP, emang mendatangkan uang ya? Ngajarin orang firman Tuhan kan enggak. Ya beda sama pendeta dong gitu. Nah, terus tapi kan kita butuh hidup nih, ya kan, kita butuh hidup. Dan lalu kita punya keterampilan apa untuk bisa kita lakukan, tetapi juga mendatangkan shalom bagi orang lain, tetapi itu yang menunjang daya vokasi kita tadi. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat yang sangat jelas itu kehidupannya Paulus. Paulus itu peminjil, pemberita firman, ya. Tapi dia seorang tukang tenda. Dia punya keterampilan menjadi tukang tenda. Nah, tenda yang dia buat itu dia jual, uangnya itulah dia pakai untuk mendukung pelayanan yang dia sedang kerjakan, untuk kasih makan timnya. Gitu. Tapi apakah titik pukul vokasinya itu bikin tenda? Enggak. Ya, tetapi dia titik pukul vokasinya itu pemberita firman, dia adalah rasul. Gitu. Tapi dia tidak mau ditopang oleh orang lain, dia mau bekerja sendiri. Sehingga dia bisa menuliskan di 1 Tesalonika bahwa kamu kalau nggak bekerja, kamu nggak boleh makan. Ya, kamu nggak boleh makan. Nah, jadi penting banget bagi kita untuk lihat gimana gitu. Ya, panggilan yang paling efektif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Gitu. Ya benar, kamu senang nyanyi. Gitu. Ya senang kamu bikin vokal group, nyanyi-nyanyi. Gitu. Tapi waktu kamu nyanyi itu, apa yang terjadi?
kepada orang lain. Ada suatu dampak yang positif yang sangat kuat tenaganya yang mengubah hidup orang itu enggak kalau kamu nyanyi. Ya. Ada loh MC tertentu tuh dia nggak lihat orang gitu, dia nyanyi gitu ya, tutup mata gitu. Tapi orang yang nyanyi bersama dengan dia itu menyadari keberdosaannya, menyadari kesalahannya, kayak begitu. Nah itu titik pukul vokasi itu kuat sekali di sana. Dia menyadarkan orang untuk berbalik kepada Tuhan gitu ya. Nah itu yang mesti diomongin. Nah militer mungkin dipengaruhi oleh keluarga gitu ya, atau mungkin cita-cita masa kecil kalau lihat militer tuh ih gagah banget gitu ya, dan seterusnya ya. Nah itu coba dilihat ya, dilihat dengan baik. Terus kalau kamu di militer, ngalusin dari militer mau apa? Tahu ya mau apa ya? Kalau kita nggak ketemu mau apa, itu nggak bisa. Jadi waktu saya mengerti bahwa Allah meminta saya untuk menyatakan kebenaran itu, saya bergumul mati-matian. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku itu senang banget loh ngerjain bangunan. Ya, kakak background-nya kan arsitek, gitu ya. Udah kerja di arsitek waktu itu kira-kira 8,5 sampai 9 tahun gitulah ya. Waktu saya kemudian memutuskan untuk menjawab panggilan Tuhan yang diberikan sejak saya ada di semester 3 kalau saya nggak salah ingat, 3 atau 4 gitu ya. Itu ada di usia muda daripada pertobatan saya gitu, tahun 79 ya itu dinyatakan. Nah itu tidak saya ambil. Kenapa? Karena saya mencintai banget dunia arsitektur gitu ya. Saya bargain terus sama Tuhan gitu. Lalu di akhir-akhir itu saya gelisah gitu ya, gelisah terus gitu. Apa yang tadinya menjadi kesenangan saya, yang dunia arsitektur, tiba-tiba menjadi sesuatu yang biasa aja gitu ya. Biasa semua orang bisa lakukan itu gitu, biasa. Gitu. Nah mulai saya mengumuli dengan baik yang waktu saya bertobat itu Tuhan menunjukkan gitu ya, tahun 79-an itu. Nah saya orang yang dulunya nggak bisa ngomong. Saya kalau ngomong tuh gagap. Ya. Jadi kalau mau ngomong sesuatu itu orang nggak akan ngerti yang dimaksudkan itu apa. Gitu. Jadi kalau saya harus ngomong B misalnya atau D gitu ya, nanti saya bisa ke Z dulu gitu, ke Z dulu baru saya ke D gitu. Ya kenapa? Karena mikirnya banyak gitu. Ya. Nah melalui pelayanan di mahasiswa, pelayanan mahasiswa di Jogja itu Tuhan membentuk. Gitu. Ya sampai akhirnya ada yang ngajarin khotbah, ada yang ngajarin ngobrol, dan baru kemudian tahu gitu. Ya, oh kayak begitu, oh begitu. Baru ada konfirmasi dari orang-orang yang mendengarkan saya membawakan renungan. Gitu. Baru kemudian sekolah teologi, baru kemudian berpikir ulang gitu ya. Ini mau jadi staf, mau jadi pendeta atau mau apa gitu. Ya mau ngapain gitu. Saya udah sekolah teologi gitu. Ya. Tapi kemudian saya tidak memilih jadi pendeta dan saya paling tidak suka diminta untuk berdiri di atas mimbarnya gereja, itu saya paling tidak suka. Ya. Bukannya takut gitu ya, tapi saya tidak suka. Kenapa saya tidak suka? Karena seperti saya bicara dengan angin gitu. Ya. Saya tidak akan melihat perubahan orang. Kenapa? Karena panggilan saya adalah untuk menyatakan kebenaran itu kepada orang yang kemudian membangun perubahan hidup. Nah itu ya, jadi saya lebih memilih pelayanan yang sifatnya sangat personal gitu. Bisa tatap muka, bisa ngomongin ini salah, ini benar, ya. Yuk kayak begini, bisa mengajari langkah A, langkah B begitu. Nah, jadi tiap kita beda gitu. Nah, tanya kepada dirimu, kalau kamu masuk di kuliah di kemiliteran itu kamu mau apa? Apa sih sebetulnya yang kamu mau lihat di dunia militer itu? Yang menurutmu itu yang Tuhan mau. Ya, apa? Jadi kita nggak bisa cuma masuk dunia militer, ya mau apa? Mau perang? Atau mau bikin teknologi kemiliteran kali? Misalnya, karena kamu dari kimia, misalnya begitu. Ya, nanti masuk ke dalam
pindad misalnya atau apa gitu. Jadi enggak tahu ya. Nah, itu yang kamu harus baca banyak-banyak di dalam dunia kemiliteran itu apa saja. Apa saja skopnya. Ya, bicara dengan kalau perlu Pak Polisi, TNI yang kamu jumpai yang lagi bisa diajak ngomong, ngobrol-ngobrol gitu ya, nggak apa-apa, tanya-tanya aja gitu. Berkunjung misalnya ada saudara, keluarga, kenalan gitu ya, untuk menanyakan gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke, makin jelas ya. Iya Kak, makin. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, kalau begitu mungkin aku mau bertanya ya Kak. Tadi kan ada kayak irisan gitu kan Kak, untuk menemukan titik vokasi itu prioritas alam, minat dan karunia, dan kebutuhan dunia. Nah, kalau kebutuhan dunia itu kan kita bisa lihat ya Kak, kayak bisa baca gitu. Terus minat dan karunia kita bisa lihat kesukaan kita dan kemampuan kita. Tapi kalau prioritas Allah itu gimana Kak? Kita Ya. bisa tahu prioritas Allah. Itu biasanya disampaikan melalui firman-Nya gitu ya. Melalui firman-Nya disampaikan, terus kemudian mungkin melalui ya. Tapi mungkin juga melalui kita membaca firman. Ya. Nah, prioritas Allah itu ya bisa kita dapatkan kalau kita punya relasi yang dekat dengan Allah. Gitu. Kalau kita nggak punya relasi yang dekat, nggak bisa. Ya, jadi itu penting banget gitu. Ya, dan minta supaya Allah membicarakan itu kepada kita. Ya, kalau kita lihat nih dunia itu kebutuhan dunia itu kan disampaikan oleh Hanani. Ya, tetapi pada waktu dia mendengar apa yang disampaikan oleh Hanani, dia bergumul kan. Lama itu dia bergumul. Baru dia kemudian bilang sama raja bahwa dia akan pergi. Nah, disitulah dia menemukan prioritas Allah. Dia membutuhkan pergumulan yang cukup panjang. Ya. Berapa bulan itu? 4-6 bulan, lupa saya. Ya. Jadi dia berdoa, dia menangis, dia meratap, dia mengakui kesalahan dirinya, kesalahan keluarganya, kesalahan bangsanya, begitu ya. Itu terus didoa-doa sampai akhirnya dia berani ngomong kepada raja kalau dia akan pergi ke Yerusalem. Begitu. Nah, disitulah kita melihat dia menemukan prioritas Allah. Oke? Ya, mana yang datang dulu enggak masalah gitu. Prioritas Allah datang dulu, lalu kita ngetes gitu ya. Betul enggak aku punya karunia ini, ya. Kayak misalnya saya ya. Prioritas Allah datang dulu itu, ya. Terus kemudian karena saya awalnya itu mengikuti satu ibadah misi gitu, ya. Satu ibadah misi. Ibadah misi itulah saya mengatakan saya mau pergi memberitakan, saya mau memberitakan kebenaran supaya orang bisa hidup di dalam kebenaran. Ya, saya rindu melihat orang-orang hidup di dalam kebenaran. Ya. Lalu waktu itu saya pikir itu saya akan ke mainland China gitu. Jadi itu tujuan awal saya. Gitu. Tapi saya tidak tahu bahwa akhirnya Allah memimpin saya balik ke kota Semarang. Ya. Gitu. Ya. Jadi mana yang datang dulu tidak masalah. Asal kita doakan dengan baik. Cukup? Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, kita masih ada waktu teman-teman. Mungkin satu penanya lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah ada? Teman-teman bisa on mic atau bisa juga ketik di meeting chat ya. Kalau sementara menunggu, saya boleh mendapatkan respon, maksudnya dari teman-teman, apa yang dipikirkan gitu. Teman-teman ada kira-kira teman-teman mendapatkan sesuatu yang baru atau memahami sesuatu yang baru, mungkin bisa memberikan respon. Silakan.
Mungkin aku sedikit ya, Kak. Tadi aku menemukan yang baru sih, Kak, yang dari pertanyaan Daud tadi gitu. Jadi ternyata nggak hanya yang kita suka, nggak hanya yang kita bisa, tapi kita juga butuh tahu gitu bagaimana respon orang yang melihat kita, bagaimana apa sih yang mereka dapat dari apa yang kita lakukan gitu, Kak. Ya, Jadi cukup hanya dari itu yang mendatangkan tolong. Ya. Jadi orang yang menerima hasil karya kita itu menikmati itu apa enggak? Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu memberikan dampak besar apa enggak? Nah, kalau itu memberikan dampak besar, itu namanya panggilan yang efektif. Ya. Titik pukul vokasinya, sweet spotnya itu di situ itu. Kita ternyata punya daya vokasi di situ. Gitu. Nah, kalau daya vokasi itu mewarnai, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, itu pasti kita akan senang. Gitu. Ya. Oke. Thank you, Deb. Oke. Ya, Kak. Hadir. Gimana, Beb? Oke. Kita itu jabatan. Gimana, Kak? Kita itu jabatan. Iya ya, hamba Tuhan berarti, Kak. Iya, hamba Tuhan itu jabatan juga. Iya. Apa? Jadi aku sedikit cerita ya, Kak ya, dan tadi sedikit tertohok kali ya dengan kan tadi kan ada beberapa langkah gitu ya, Kak, untuk melihat daya vokasi kita gitu ya, dan yang tadi Kakak merahin itu pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi begitu kan. Nah, jujur aku sebenarnya sekarang kan sedang di rumah gitu ya, Kak ya, dan sebenarnya ketika mau pulang itu aku punya sebuah kekhawatiran sebenarnya ketika aku nanti harus pulang pasti akan ditanya gitu kan, setelah selesai ini mau ngapain begitu. Nah, aku punya kekhawatiran sebenarnya ketika aku mau jawab ke orang-orang di sekitar bahwa aku mau lanjut studi teologi dan nanti mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan begitu di gereja. Nah, mengapa kekhawatiran itu muncul? Karena memang sebenarnya kan keinginan untuk terlibat full time dalam pelayanan gereja itu kan sudah semenjak SMA begitu, Kak. Tapi memang punya banyak tantangan gitu, tantangan dari orang-orang yang ada di sekitar, dari guru, dari keluarga begitu. Dan itu yang menyebabkan kenapa aku nggak studi S1 teologi gitu. Tapi pengalaman hidup yang tadi itu tadi ketika Kakak bilang itu aku coba melihat begitu. Ternyata setelah aku nyampe di Semarang, satu persatu konfirmasi itu muncul begitu. Konfirmasi muncul dari teman-teman, dari kakak KTB, dari adik-adik KTB begitu. Abang bisa jadi pendeta begitu, abang bisa jadi kok bisa jadi hamba Tuhan gitu, teman-teman bilang. Dan ya aku meyakini itu adalah cara Allah untuk memberikan peneguhan kepada aku, karena memang sebenarnya untuk jadi hamba Tuhan ini sempat pesimis gitu, Kak. 2019 itu sempat memutuskan untuk, kan 2019 masih bergumul jadi hamba Tuhan tapi kayak nggak ada jalan begitu. Akhirnya memutuskan, oke lah Tuhan, berarti mungkin itu hanya obsesi atau hanya keinginan semata yang bukan berasal dari kehendak Tuhan. Aku akan coba tekuni di bagian IT gitu, di informatika. Tapi awal tahun 2020 kemarin itu saat teduhku sebagian besar itu bicara soal panggilan untuk menggembalakan begitu, Kak. Nah, dan kurang lebih 3 bulan itu aku bergumul, dan pada akhirnya oke Tuhan, aku akan coba peka dengan suaramu, tolong nyatakan apa yang ingin Tuhan nyatakan gitu. Saat teduhku terakhir yang saat ini menjadi peganganku ketika ditanya apa yang menunjukkan bahwa Allah mengkehendakimu jadi hamba Tuhan, itu ketika Tuhan bukakan Yohanes 21, Kak. Percakapannya Tuhan Yesus dengan Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, itu seolah-olah menggema ketika aku membaca ayat itu, seolah-olah menggema ke aku begitu. Nah, pengalaman hidup yang demikian tadi itu yang
aku coba lihat tadi selama kakak menjelaskan dan aku coba refleksikan dalam hidupku, sepertinya Allah bekerja lewat orang-orang yang ada di Semarang begitu untuk meneguhkan aku. Dan puji Tuhan ketika aku nyampe di sini dan mulai berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah, dengan keluarga besar, dengan tetangga begitu. Puji Tuhan tidak ada penolakan lagi sekarang begitu. Aku juga cukup surprise dengan cara kerja Allah karena memang mereka dulu kan pikirannya kalau pendeta ya tidak ada uang begitu. Padahal sayang kalau kau harus bekerja dengan gaji yang pas-pasan atau ya tidak bisa menjadi orang yang membawa nama keluarga lebih baik begitu, yang diukur dengan jadi orang kaya begitu. Gitu Kak, kalau aku tadi mengikuti materi Kakak dan mencoba refleksi ke pergumulanku sekarang. Berarti panggilan mengembalakan gitu ya. Iya Kak. Terus kemudian perlu untuk diteruskan gitu ya. Apa bedanya gitu dengan gembala yang lain? Kan banyak nih. Yang lain juga gembala kok gitu. Sama enggak Ovid dengan gembala yang lainnya? Itu yang mesti secara serius untuk dilihat gitu ya. Supaya kamu tahu sweet spot-nya itu di mana gitu. Oke. Oke Kak. Thank you Kak. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih Bang Obed. Misalnya jabatannya guru ya. Apa bedanya guru kalau kita mau jadi guru dan dia jadi guru? Apa bedanya aku jadi guru gitu? Dan dia, mestinya aku punya sesuatu. Gitu. Aku mau jadi guru BK gitu. Ngapain gitu? Apa yang akan kamu hasilkan dari kamu jadi guru BK? Gitu. Apa yang kamu akan hasilkan jadi pendeta? Gitu. Jadi yang ingin kita lihat dan itu sebagai satu hal juga yang dirindukan oleh Allah untuk dilihat oleh Allah terjadi. Itu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Obed dan juga terima kasih Kak Yudit. Teman-teman, karena waktunya juga terbatas, kita tutup sesi tanya jawabnya ya. Nah, selanjutnya aku mau bagikan sedikit apa yang kita dapat dari materi hari ini. Yang pertama yaitu bahwa panggilan vokasi itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita sudah memiliki panggilan untuk bertobat. Kemudian ada 3 hal penting mengapa panggilan vokasi itu harus ada gitu, harus kita temukan. Yang pertama adalah panggilan ini menempatkan kisah hidup kita dalam kisah yang lebih luas, yaitu mate narasi Alkitab. Kemudian yang kedua, panggilan merupakan ketundukan dari perjalanan vokasi kita kepada pemilik utama dari kisah besar dunia ciptaan ini. Kemudian yang ketiga, panggilan menolong kita untuk melihat pekerjaan dari perspektif yang lebih luas, gitu. Nah, ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan untuk bisa menemukan panggilan vokasi kita. Yang pertama adalah menemukan kebutuhan dunia. Kita bisa lakukan dengan membaca artikel atau melihat sekeliling kita, kemudian relasi intim dengan Allah, dan yang terakhir adalah menemukan talenta kita. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Teman-teman, kita akan tutup persekutuan ini, tapi sebelum itu kita mau merenungkan satu lagu pujian. Untuk operator dipersilakan untuk men-share screen PPT-nya. Ya. Nah, teman-teman, dalam keberjalanan hidup kita, setelah kita menemukan panggilan vokasi kita mau menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, dan kita jadikan hidup kita seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, teman-teman, kita mau merenungkan lagu pujian ini. Teman-teman diajak untuk ikut bernyanyi di tempat masing-masing, dan saya akan pimpin dari sini.
Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kita mau ulang lagu ini mulai dari awal lagi. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Selanjutnya, aku persilakan Kak Yudit untuk menutup ibadah kita dalam doa. Kalau kami boleh mengakhiri diskusi kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan terima kasih karena Engkau memperjelas beberapa hal kepada adik-adik dan juga meneguhkan. Kami rindu agar Engkau terus bekerja sehingga adik-adik yang belum menemukan panggilan hidupnya boleh segera menemukannya sehingga bisa mengambil langkah-langkah konkret untuk menemukan dunia vokasi yang Tuhan sediakan bagi adik-adik. Kami berdoa agar belas kasihan-Mu ada pada mereka, dan bagi adik-adik yang masih mengerjakan skripsi, kiranya Engkau menolong untuk bisa segera menyelesaikan dengan baik dan mengerjakannya dengan penuh antusiasme yang dari Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami juga mengingat kondisi bangsa dan negara kami, supaya Tuhan menolong
dan memimpin untuk kami terus berkembang dan maju. Kami tahu bahwa kondisi COVID masih tidak menentu, itu sebabnya kami berdoa agar penemuan penelitian itu boleh terus berkembang, sehingga menemukan vaksin yang paling tepat untuk bangsa Indonesia sendiri, dan itu menolong kami untuk bisa akhirnya beraktivitas dengan baik sebagai seorang manusia, dan juga kami bisa mengembangkan segala hal yang kami perlukan untuk kebaikan secara bersama-sama. Terima kasih untuk itu. Kami bersyukur untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Kami sebentar akan menyelesaikan pertemuan kami, kiranya damai sejahtera Allah itu beserta dengan kami. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya pamit. Teman-teman, sebelum kita semua live, aku undang teman-teman semua untuk on cam karena kita akan foto bersama. Oke. Ini hanya ada satu slide saja. Oke, teman-teman yang lain, Cindy, Teresa, Leisha, mungkin bisa on cam. Gilbert dan Lisha. Gilbert dan Lisha. Oke, ya udah kalau gitu kita mulai aja ya. Nah, teman-teman aku hitung sampai 3 ya. Ian bisa nanti screenshot. Oke, hitung ya. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Banyak kali. 3 kali, Kak. Oke, sekali lagi ya. Oke, silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua dan Kak Yudi. Nah, teman-teman jangan lupa ada link evaluasi yang di-share di meeting chat. Nah, teman-teman silahkan diisi ya. Saya pamit ya. Yuk, Tuhan memberkati. Memberkati, Kak. Oke, terima kasih Kak Yudi. Terima kasih Kak Yudit. Tuhan Bye. berkati. Bye guys.